membaringkan punggungnya ke atas kasurnya, ke atas tikarnya. Barang siapa yang tidur lam yazkurillah, tidak ada bacaan apapun. Nah, ini hadis terakhir diletakkan terakhir bagi mereka yang tidak sempat atau lalai, tertidur seperti tidurnya binatang. Tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada bacaan ayat, tidak ada apapun. Nabi mengingatkan, barang siapa yang tidur tidak ada zikir apapun, kana alaihi tiratan yaumal qiyamah. Jadi cerita model ceramah 3 jam, dongeng semua isinya, yang kaji nak, oh mana apa yang nak dengar. Waktu ditanya dalil marah. Kita tanya, ustaz, dengku nadalinya cerita ruh pulang ke rumah setiap malam Jumaat, atau 7 malam pertama, ada dalil? Ai punya perlu dalil nak abut lagi elok. Itu jawabannya. Kenapa enggak kasih tahu saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada anjuran zikir yang dibaca ketika mau tidur, yaitu bertasbih 33 kali, kemudian bertasbih 34 kali, kemudian bertasbih 33, lalu mengucapkan tahmid 33 dan takbir 34. Jadi jumlahnya semua 100 kali. Itu salah satu zikir yang dianjurkan Nabi sebelum tidur. Dan kata Nabi, yang melakukannya sangat sedikit. Yang melakukannya sangat sedikit, kata Nabi, karena orang akan dibuat oleh syaitan tertidur sebelum mengucapkan kalimat itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dengan derajat hasan sahih. Baik, mudah-mudahan setiap apa yang bisa kita dengarkan kita bisa amalkan. Kita lanjut, masih tersisa beberapa anjuran dari Nabi pada orang yang akan tidur. Berikutnya dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, man qala hina ya'wi ila firashi, barang siapa yang mengucapkan ketika dia hendak tidur atau ketika dia mendatangi pembaringannya, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir,
al-'aliyyil 'azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat yang disuruh ucapkan Nabi sebelum tidurnya. Jadi kata Nabi, siapa yang mendatangi pembaringannya lalu dia mengucapkan zikir seperti tadi. Jadi zikirnya sebenarnya ini zikir yang biasa kita ucapkan, namun hanya sedikit tambahan saja. Saya ulang sekali lagi biar bisa diamalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Lalu ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu Nabi mengatakan, "Ghufirat lahu dhunubuhu aw khatayahu wa in kana misla zabadil bahr." Barang siapa yang mengucapkan zikir itu sebelum tidurnya, maka diampunkan semua dosa-dosanya, dan dosa kecilnya. Wa in kana misla zabadil bahr, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kadang-kadang kita tidak sampai berita kepada kita banyak cara untuk mengampunkan dosa. Salah satunya adalah mengucapkan zikir seperti yang Nabi ajarkan. Kalau zikir ini yang menganjurkan manusia biasa, mungkin tidak ada jaminan tentang pengampunan dosa. Tapi kalau Nabi yang menganjurkannya diiringi dengan janji, maka janji itu bukan hanya janji Nabi, tapi itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi tidak akan berani mengatakan sesuatu kecuali dengan izin zat yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau mengatakan sesuatu murni semata-mata perkataan itu bukan dari nafsunya, tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat Nabi tadi, ghufirat lahu zunubuhu aw khatayahu, dengan zikir itu diampunkan semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tentu ketika bicara tentang bahasa zunub atau zambun, itu biasanya diperuntukkan untuk dosa besar. Kalau disebutkan khataya, maka biasanya diperuntukkan untuk dosa kecil. Nabi di sini menyebutkan zunub atau khataya, bisa diampunkan dosa besarnya atau dosa kecilnya walaupun sebanyak buih di lautan. Perlu jadi catatan, untuk mengampunkan dosa kecil itu mudah, tapi mengampunkan dosa besar itu perlu diiringi dengan taubat. Jadi yang dimaksud oleh Nabi adalah orang yang mau tidur lalu membaca zikir tentang tauhid ini, zikir kemuliaan memuji-muji Allah ini, kalau dia mengiringi dengan rasa taubat, menyesali, maka bisa dosa besar pun terangkat, dosa-dosa besar terangkat. Jadi kalau hubungan dosa dengan Allah itu suka-suka Allah untuk mengampunkan siapa yang diinginkan. Dosa besar walaupun dilakukan berulang-ulang, namun masih ada kesempatan taubat, selama taubat itu tidak merencanakan untuk mengulangnya lagi. Jadi dosa besar bisa terulang-ulang, kadang-kadang baik dilakukan,
dengan keadaan sadar atau terbujuk rayu dengan keadaan, Allah bisa mengampunkannya. Tapi ingat bahawa bisa jadi kita tidak diberi kesempatan, dan perlu kita ingat bisa jadi kita mati di antara dua pilihan, sedang melakukan dosa besar itu atau sedang taubatnya. Maka amalan yang terbaik adalah segera bertaubat dan jangan ulangi dosa besar itu. Jadi kalau dengan Allah mudah urusan. Dosa besar, dosa kecil Allah bisa angkat suka-suka Allah. Tetapi yang tidak bisa bukan bermakna Allah tidak bisa, bermakna tidak mampu menghapus, bukan. Tapi Allah tidak mau menghapus dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia sampai manusia itu memaafkan, meridhakan kezaliman yang terjadi. Nah, di sini yang kita harus waspada. Dosa terhadap manusia itu lebih berat kita tanggung daripada dosa kepada Allah. Kalau dosa dengan manusia yang sifatnya menzalimi kehormatan, harta, bahkan sampai darah. Jadi kalau kita sempat menjatuhkan kehormatan orang dengan menghina, mengejek, merendahkan, bahkan mengupat, itu tidak akan Allah ampunkan sampai manusia yang kita zalimi kehormatannya itu memaafkan. Kalau tidak dimaafkan, tetap tidak beres urusan. Pernah kita zalimi hartanya, kita berhutang tapi belum bayar sampai hari ini. Dia menahan semua penderitaan 200 juta di tangan kita yang dia bisa buat sebuah modal untuk kerja dia, tapi hangus di tangan kita. Sampai di akhirat tidak akan selesai urusan itu, dan Allah akan tetap mengadili sampai manusia itu ridha di atas kezaliman. Jadi otomatis kalau sudah sampai di akhirat belum terbayar hutang, disitulah hadis Nabi mengatakan bayarlah dengan kebaikan. Tidak cukup kebaikan pahala untuk membayar, maka diambil dosa dari orang yang kita zalimi hartanya, dicampakkan kepada orang yang berhutang, yang tidak bayar. Dan disinilah resiko kita menjadi seorang yang bangkrut. Kita fikir kita ahli surga, tapi masuk neraka karena terlalu banyak berurusan dengan orang lain. Makanya berhati-hatilah dengan urusan dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia. Selesaikan di dunia sebelum kita meninggal dunia. Tidak bisa hanya dengan mengucapkan di grup WA selamat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Tidak bisa, tidak bisa. Harus temui orangnya. Oh, enggak mau, gengsi, jangan buat masalah dengan orang, karena syaitan akan menumbuhkan sifat ego. Syaitan akan membisikkan, tidak usah minta maaf, kamu lebih hebat daripada dia, atau hebat sekali dia. Kalau kamu minta maaf, kamu terasa rendah, tidak usah minta maaf. Terus dibisikkan syaitan sampai mati, tidak dimaafkan. Ini yang bahaya. Jadi Nabi waktu menyebutkan di sini tentang diampunkan dosa, itu lebih kepada dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya ada satu hadis yang terakhir yang kita bacakan dalam urusan zikir-zikir sebelum tidur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man ittaja'a madja'an lam yazkurillah fihi kana alaihi tiratan yaumal qiyamah. Pertama, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidur, barang siapa yang tidur itu taja, artinya dia sudah membaringkan punggungnya ke atas kasurnya, ke atas tikarnya. Barang siapa yang tidur lam yazkurillah, tidak ada bacaan apapun. Nah, ini hadis terakhir diletakkan terakhir bagi mereka yang tidak sempat atau lalai, tertidur seperti tidurnya binatang. Tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada bacaan ayat, tidak ada apapun. Nabi mengingatkan, barang siapa yang tidur tidak ada zikir apapun, kana alaihi tiratan yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan kerugian di hari kiamat. Ini peringatan dari Nabi bagi mereka yang tidak pernah mengucapkan zikir atau baca doa atau apapun sebelum tidur, maka dia akan mendapatkan tirah. Tirah itu kerugian yang besar di hari kiamat. Apa kerugiannya? Dosa-dosanya tersisa tanpa ada ampunan sebelum tidur. Banyak sekali kita bacakan hadis-hadis sebelumnya, semua dijanjikan oleh Nabi tentang pembebasan dari dosa, dijauhkan syaitan. Jadi kita sudah bacakan hadis dan banyak janji Nabi. Contohnya yang membaca ayat-ayat tertentu sebelum tidur, yang baca kuliah ayyuhal kafirun, maka kalau dia matinya terbebas dari kesyirikan. Yang baca ayat kursi itu langsung diajarkan oleh syaitan. Yang baca ayat kursi, syaitan tidak akan mampu menggodanya, menipunya di malam dia tidur itu. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk sebelum tidurnya, maka dibebaskan dari azab kubur. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih, dan seterusnya, kata Rasulullah, kafatahu, 2 surat itu mencukupkan hidupnya. Artinya Allah pelihara dia. Lalu zikir-zikir kita sudah sebutkan melalui beberapa hadis. Nabi mengatakan, ucapkanlah 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, alhamdulillah, lalu tutuplah dengan takbir 34 kali, diampunkan semua dosa-dosa. Banyak sekali janji-janji. Dan terakhir Nabi mengatakan, jangan sampai merugi di hari kiamat, karena semua janji itu, hadiah bonus itu, kita tidak ambil satu pun gara-gara tertidur tanpa ada bacaan-bacaan apapun. Ini kerugian betul di hari kiamat. Pertama, rugi karena dosa tidak diampunkan, tidak banyak diampunkan. Yang kedua, rugi karena terlalu ringan timbangan di akhirat, karena semua zikir-zikir sebelum tidur adalah zikir-zikir pemberat timbangan di akhirat. Kita ini perlu timbangan yang berat, timbangan kebaikan di akhirat perlu berat. Selamat kalau berat timbangan kebaikan, selamat. Allah berjanji, Allah katakan, wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Barang siapa yang saqulat, barang siapa yang berat, mawazinuh, timbangannya, maksud timbangannya kebaikannya, yang berat kebaikannya. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang apa yang ditimbang. Yang ditimbang orangnya
yang berbuat baik, atau amalnya, atau kitab catatan amalnya. Itu khilaf. Wajar khilaf karena ini perkara gaib. Tapi itu tidak penting, mau ditimbang kitab catatan, mau ditimbang amal ya, jadi dikumpulkan amal ditimbang misalnya begitu, atau mau ditimbang orangnya ya, kalau ditimbang orangnya yang gemuk-gemuk masuk surga semua. Itu terserah Allah. Yang penting kita bisa memenangkan di hari huru hara itu. Perlu timbangan yang berat, itu pengadilan Allah. Namun perlu kita fahami, sebelum ditimbang pun kita ini sudah tahu nasib kita. Jadi bukan putusan Allah jatuh setelah ditimbang, tidak. Berbeda dengan dunia, pengadilan dunia baru jatuh putusan setelah disidang untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Di akhirat kita ini ketika sakaratul maut itu sudah tahu nasib kita. Beberapa hadis menyebutkan kalau orang yang baik, orang saleh mati dalam keadaan husnul khatimah, ketika malaikat maut datang, maka bersamanya dia bawa kabar gembira. Malaikat maut itu waktu mencabut nyawa orang saleh membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya, Pak? Kita bisa lihat tuh, kita yang berada di bawah tiang infus koma, orang lain sudah lihat kita koma. Dokter melihat garis-garis di layar komputer, detak jantung, anggota badan bergerak macam-macam. Kita disebut koma, tinggal tunggu titik. Nah, di situ sebenarnya kita hidup dalam perpindahan ke dimensi yang berbeda. Nabi yang menyebutkan kalau orang yang saleh, malaikat menampakkan gambaran surga. Itu terjadi di detik-detik sakaratul maut. Jadi dinampakkan oleh malaikat, ini tempat tinggalmu, hasil dari amal salehmu. Disitulah kegembiraan kita memuncak. Maka disebutkan malaikat akan berkata kepada orang yang saleh, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Maksudnya jangan takut, engkau selamat. Cuma dalam tanda kutip, sekarang ku cabut nyawa, rasakan penderitaan yang terakhir. Artinya rasa sakit itu terakhir. Tapi waktu dicabut itu, kita dalam keadaan sakit tapi gembira. Artinya kita tahu ini penderitaan terakhir. Setelah itu kita bergembira. Itu kabar gembira. Tidak ada rasa takut. Kata malaikat, jangan takut, engkau akan selamat. Wala hum yahzanun, kata Allah. Dan mereka tidak bersedih. Jadi orang yang sakaratul maut itu tidak ada rasa sedihnya. Kenapa? Disebutkan dalam beberapa tafsir, malaikat akan berkata, jangan sedih, keluargamu, istrimu, anak-anakmu akan kami pelihara. Mereka akan melanjutkan amal salehmu, jangan sedih. Jadi kita nggak sedih, Pak. Jadi walaupun istri kahwin lagi, kita nggak sedih. Kenapa? Karena kita meninggalkan generasi yang menjadi amal jariah kita. Pergilah kita dengan bahagia. Itu di waktu sakarat maut itu. Kemudian kabar gembira berikutnya dalam hadis riwayat Ahmad dengan derajat hasan, Rasulullah juga mengabarkan ketika datangnya detik-detik sakarat maut, kita sudah tahu kita akan menjadi penduduk surga. Selain yang dikabarkan tadi, lihat bukti yang lain, malaikat membawa kain kafan dari surga. Malaikat membawa kain kafan dari surga dan wanginya wangi kasturi dari surga. Jadi rombongan malaikat maut, jadi bukan satu yang datang. Dalam hadis riwayat Ahmad itu bukan malaikat maut itu seseorang, jadi masih jadi tanda tanya. Memang itu perkara gaib,
Karena perkara gaib kita nggak bisa tebak-tebak kecuali dengan dalil. Menceritakan yang gaib itu nggak boleh seperti dongeng, benar dalil. Jadi orang yang suka ceramah mengatakan tentang hal-hal yang gaib tapi tidak mendasarkan dalil, yang kemungkinan besar berbohong. Kepegah menung, kepegah medi, nanti mayat ruh akan pulang di malam Jumaat, duduk di atas genteng lalu melihat keluarganya. Itu perlu dalil. Jed pegahnya. Mana hadis Nabi yang mengatakan itu? Oh, ada perkataan ulama. Tanya dari ulama itu, mana hadis Nabi yang mengatakan ruh pulang setiap malam Jumaat? Sampai ada yang menyediakan makanan di atas meja. Kata si anak, kesal nyomi, umi ini untuk siapa? Abi pulang malam ini. Abi sukanya apa? Kuah dohe, dibuatkan kuah dohe. Boleh cerita itu. Mana dalilnya? Karena ini gaib. Gaib itu nggak bisa didongengkan, Wak. Itu perkara antara Allah dan kita. Yang Allah beritahu yang zahir, yang tidak zahir Allah memberitahu melalui Nabi. Jadi cerita model ceramah 3 jam dongeng semua isinya, yang kaji nak, oh mana apa yang nak dengar. Waktu ditanya dalil marah. Kita tanya, Ustaz, dengku nah dalilnya cerita ruh pulang ke rumah setiap malam Jumaat atau 7 malam pertama, ada dalil? Ai punya perlu dalil nak abut lagi lu. Itu jawabannya. Kenapa enggak kasih tahu saja? Tunggu ya, nanti saya cari. Ada, cuma saya tidak hafal. Itu lebih bagus. Ada, saya tidak hafal. Minggu depan saya nampakkan dalilnya. Itu lebih baik. Kenapa harus marah? Pegang-pegang orang kita yang dalil. Nah, jemaah mereka Allah, dalam hadis Nabi, malaikat itu datang rombongan membawa kain kafan. Kalau orang yang akan menjadi penduduk surga, kain kafan itu putih bersih, wanginya wangi kasturi surga. Setelahnya dari rombongan itu satu malaikat, ini dalam hadis riwayat Ahmad, panjang hadisnya, satu malaikat mendekat ke kepala. Disitulah malaikat ini akan menarik ruh dari ubun. Ya, makanya kita itu waktu meninggal mata mau melihat ke atas. Rata-rata orang meninggal matanya terbelalak melihat ke atas. Kata Nabi, tutupkanlah matanya sebelum keras kelopak matanya. Kenapa disuruh tutup? Nabi menyebutkan li'anna an-nazar yattabi'ur ruh, karena penglihatannya mengikuti ruhnya. Jadi kita melihat ruh kita sendiri, ya, hari itu hari pertama kita melihat isi dalam jerawan kita sendiri. Banyak jerawan atau perut lah, macam masuk kan. Hari di situ hari pertama kita melihat ruh kita yang asli, hari itu hari pertama. Maka mata melihat ke atas, segera tutup, kata Nabi. Semua orang melihat itu. Setelah dicabut ruh, kalau orang saleh dicabut ruh, sakit luar biasa. Nabi saja sakit luar biasa, tetapi dipercepat seperti keluarnya air dari mulut ceret, kata Rasulullah. Kita mulut ceret kita tuang terus keluar lancar, tapi buka dulu, tutup ceretnya. Ada yang enggak keluar kan, buka ya, dikebuan kan? Seperti air keluar dari mulut ceret, kata Rasulullah. Sakit luar biasa, sakit. Kenapa harus sakit? Kenapa enggak Allah buat mudah saja? Kita saleh, beramal, ibadah, taat, enggak pernah berurusan banyak dengan manusia, kita sabar di atas hidup. Kenapa enggak Allah ringankan saja? Kenapa dibuat sakit menjelang sakaratul maut? Semua ulama mengatakan hikmahnya Allah ingin menghabiskan sisa-sisa dosa. Karena setiap rasa sakit yang diterima seorang mukmin akan menghapus dosa-dosanya. Hatta syaukah, sampai duri yang menusuk kulitnya terucap kalimat aduh, terampun dosa. Makanya bapak kalau tusuk duri itu ucap aduhnya boleh-boleh, aduhnya itu hadis Nabi SAW. Maka dibuat sakarat
Sakarat dibuat rasa sakit yang luar biasa, menghapuskan sisa-sisa. Jadi dicabut sisa-sisa dosa melalui sakit itu. Begitu mulianya Allah untuk memasukkan kita ke surga dengan caranya. Setelah itu diambil ruh ini, dibungkus dengan kain kafan. Di situ semua malaikat terus melakukan proses itu, dibungkus dengan kain kafan yang sangat wangi. Di situ kita sudah tahu kita menjadi penduduk surga. Lalu dibawa ke mana, Pak? Dibawa menghadap Allah, tembus langit pertama. Malaikat hafazah langit bertanya, ini semua isi hadis ya, Bapak cek saja hadisnya di Google. Saya tidak hafal, panjang sekali hadisnya, karena ceritanya untuk dua orang, untuk orang jahat, untuk orang baik dan orang jahat. Lalu dibawa ke langit. Malaikat penjaga pintu langit pertama mengatakan, siapa ini? Alangkah wanginya jenazah ini. Siapa ini? Malaikat maut menyebutkan dengan nama yang terbaik. Jadi walaupun kita dipanggil dunia macam-macam model, Imae, Ibram, macam-macam dipanggil, Tihim, Dihoi, Apanyo, Apaji. Kalau kita baik, ketika malaikat masuk ke pintu langit, dia sebutkan nama yang terbaik, iaitu nama kita yang lengkap, terbaik disebutkan. Terus tembus langit kedua, ketiga, terus keempat, dan seterusnya bertemu Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, kembalikan dia ke dunia, dia telah mendapatkan surga. Tapi belum waktunya masuk, tunggu prosedur. Prosedurnya apa? Tunggu dulu tiupan sangkakala kedua, tunggu dulu berdiri di padang mahsyar, tunggu dulu melewati titian sirat. Sekarang balikkan dia ke dunia, kata Allah. Masukkan, bukan ke dunia, masukkan dia ke alam barzakh. Disitulah dibawa ke alam barzakh. Namun sebelum ke alam barzakh, ruh itu yang ada dalil, dia dikembalikan untuk melihat jenazahnya, melihat jasadnya. Makanya dia berada di area jasadnya. Sungguh dia bergembira ketika dia melihat yang memandikan jenazahnya anak laki-lakinya, yang mensalatkannya anaknya. Kemudian dia bergembira semua mereka melanjutkan kehidupannya. Makanya ketika kerenda dibawa, hadis riwayat Muslim, ketika kerenda dibawa, itu ruh masih berada di sekitaran kerenda. Kalau kerenda membawa jenazah orang saleh, maka ruh berkata, qaddimuni, qaddimuni, percepatlah aku, percepat, nampak peluang, bawa lari. Maka sunnah mempercepat langkah menuju ke tempat kubur. Disuruh bawa larilah aku, cepat. Kenapa? Dia tidak sabar lagi, ingin segera istirahat, ingin segera makan minum di alam barzakh. Sudah capek dia urus anak, capek dia cari nafkah, capek dia setiap hari taat dalam ibadah. Subuh datang, kemudian tahajud tadi malam, tidur kurang, capek. Maka orang saleh itu capek ibadah. Dia ingin istirahat cepat-cepat, ingin tidur bahagia menunggu tiupan sangkakala. Itu semua janji. Setelah masuk, kemudian baru Allah perintahkan pada malaikat, bawakan dia kasur dari surga, bawakan dia makanan dari surga, bawakan dia minuman dari surga. Lalu tidak lama hadirlah, setelah melewati 4 pertanyaan, hadirlah satu makhluk tampan sekali, cantik sekali, wangi sekali, indah sekali, dan bercahaya. Lalu kita bertanya, man anta, siapa engkau? Dia menjawab, ana amaluka salih, akulah amal salihmu di dunia. Isteri ke mana, Pak? Isteri pulang. Anak ke mana? Anak pulang. Satu-satunya makhluk yang paling setia kepada kita hanya amal salih. Nah, ini semua maksud Nabi, bisa diproses semuanya, pengampunan dosa, dapatkan pahala terbanyak, sampai berat timbangan itu salah satunya melalui tidur. Ketika mau tidur, rugi sekali orang yang tidak memberatkan timbangannya. Maka Nabi mengatakan, yang tidak baca apa-apa sebelum tidur, dia mendapatkan kerugian di hari kiamat. Jadi kita perlu sakulat mawazinu, perlu timbangan berat. Tapi timbangan berat itu untuk apa? Bukan untuk mengatakan kita surga dan neraka,
Tapi untuk membuktikan saja ini ya yang menyebabkan kamu dimasukkan surga, ini buktinya amal kamu. Saya timbang ya, contohnya begitu. Ternyata berat sekali timbangannya. Jadi kita tahu surga dan neraka bukan dengan setelah yaumul hisab, tidak. Yaumul hisab itu bukan hari untuk menyidang. Yaumul hisab itu hari untuk menampakkan bukti. Yang vonis sudah jatuh. Bahkan waktu masih hidup pun kita sudah tahu surga apa neraka. Coba tanya sama orang yang enggak salat, ikah surga pun neraka? Ada orang yang enggak salat menjawab, insya-Allah surga. Sebab bapak tanya sama orang sabu-sabu yang berzina segala macam, kamu surga apa neraka? Adakah mereka yang menjawab, insya-Allah setelah berzina surga? Tidak ada, Pak. Sanubari tidak bisa menolak. Dosa tetap dosa. Berbohong silahkan, tapi kita tidak pernah merasa isi surga di saat kita bermaksiat. Tapi kalau orang yang salat, kemana engkau setelah ini? Mudah-mudahan insya-Allah surga. Dari dunia kita sudah tahu nasib kita. Jadi tidak ada cerita bohong-bohongan di atas kehidupan yang telah Allah atur. Lalu Allah sambung orang yang rugi. Ini karena bersambungan, Nabi mengatakan rugi dengan zikir-zikir yang ini. Allah sambung, wa amma man khaffat mawazinu. Jadi tadi kalau yang sakulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia mendapatkan kehidupan aisyah, kehidupan radiyah yang dia ridha. Jadi bukan hanya Allah ridha, dia pun ridha. Kan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha dengan taatnya dia pun ridha dengan balasan Allah. Kali ini Allah katakan yang masuk surga, yang berat timbangannya dimasukkan ke tempat yang dia ridha. Maksud ridha apa? Enggak ada komplain lagi. Jadi begitu diberikan semua fasilitas surga, enggak ada komplain. Tidak ada sama sekali. Kita beli rumah baru ada komplain. Pintunya kadang-kadang ada yang susah dibuka. Daun pintu bagus tapi macet. Pintu pagar dari emas tapi enggak bisa berfungsi dengan baik. Kita beli motor, mobil, tetap ada komplain. Tetap ada komplain. Enggak cocok inilah. Kemudian inilah, macam komplain kita. Tapi nanti tidak ada komplain, engkau ridha. Begitu lihat surga, bukan hanya tidak komplain, kita tidak sangka sebegitunya balasan Allah Subhanahu wa taala. Beramal cuma 45 tahun, 50 tahun, tapi sebegitunya balasan Allah, berkali lipat. Makanya rugilah mereka. Siapa yang rugi? Allah sebutkan sambungan ayat tadi, wa amma man khaffat mawazinu, yang ringan sekali timbangannya. Ringan. Maksud ringan apa? Amal baik ada, tapi terlalu ringan, dipenuhi dengan amalan-amalan yang tidak baik. Sigagana kebubut-gut. Sedekah dia ada, tapi lebih banyak buruknya. Dengan tetangga buruk, dengan orang sesama benci. Salat jamaah, tapi urusan dengan manusia banyak sekali bermasalah. Dan ini yang terjadi adalah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ibunya fa ummuhu ummun, ibunya hawiyah. Ini apa maksudnya ini? Berarti penduduk neraka itu yang mamaknya namanya hawiyah? Ya tidaklah, Pak. Tapi aneh, ada juga orang yang kasih nama anak gadisnya hawiyah. Sonan diherai hari-hari Kak Ayah. Hari-hari panggilan Kak Ayah. Kita tanya, siapa namanya? Hawiyah. Jangan kasih nama Hawiyah. Hawiyah itu nama neraka. Jadi orang ini kadang-kadang ada yang model kasih nama anak asal dari Al-Quran, kiranya betul semua. Lihat artinya. Apa maksud ibunya Hawiyah? Sebagaimana seorang bayi menempel pada ibu, begitulah orang ini menempel di neraka Hawiyah. Sebagaimana bayi menempel ke seorang ibu, maka begitulah orang ini menempel ke ibunya, yaitu neraka Hawiyah. Maka dia tidak bisa keluar dari neraka Hawiyah itu. Ini akibat apa? Terlalu sedikit amal. Makanya perlu beramal banyak-banyak. Cukuplah amal. Tinggal sebelum tidur mata tertutup, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata. Kan cuma setengah menit enggak sampai.
Cuma karena pertama bisa jadi tidak tahu, yang kedua belum tahu, yang ketiga bisa jadi sudah tahu tapi pekakaro, pebangai-bangai roh, ya. Ada yang sudah tahu tapi malas melakukannya. Maka mari kita rubah keadaan dan gaya hidup kita. Semoga kita lebih dekat dengan janji-janji Allah yang bahagia ini, dan semoga kita bisa dikumpulkan di dalam surga dengan apa yang telah Allah berikan untuk kita. Allah, kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Semoga yang hadir Allah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.